Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya Dapur Lena Ibrahim. Kali ini kita bikin donat kentang ya, super lembut, sedikit kenyal, manual saja pengadukannya ya teman-teman. Dijamin ini enak lembut sampai 3 hari nggak kering donatnya. Menul-menul seperti ini. Yuk, pertama kita buat dulu adonan biang. Ragi 1 sendok makan, gula 1 sendok makan, terigu 1 sendok makan. Lalu adonan biang aku biarkan sampai berbusa sekitar kurang lebih 2 jam di dalam kulkas. Di suhu ruang juga boleh ya teman-teman. Karena dia prosesnya pelan. Raginya mengembangnya pelan. Airnya dikira-kira aja. Adonan biang ini apabila dalam kulkas bisa tahan sampai 1 minggu. Makin lama disimpan dalam kulkas, hasilnya akan makin bagus dan makin membuat donat kita itu lembut, empuk, enggak mudah kering, walaupun tanpa bread improper atau pelembut. Nah teman-teman, kalau untuk donat kentang, aku tuh nggak suka yang teksturnya halus. Jadi aku suka masih ada terasa kentang-kentangnya pas digigit donatnya itu. Atau untuk labu juga, aku nggak pernah blender ya. Jadi cuman aku haluskan gini aja, pakai gelas gini. Jadi nanti masih ada teksturnya kentangnya itu. Balik lagi ke selera ya. Ini donatnya donat jadul soalnya. Nah, teman-teman, bahan-bahan yang harus kita siapkan, aku pakai tepung terigu cakra kembar 600 gram. Tapi ini aku lebihkan untuk nanti ngeronding ya. Karena kan adonan itu nih lengket, jadi tangan kita dibalut sama terigu nanti. Kemudian aku siapkan dulu kentang yang udah aku kukus dan aku haluskan pakai ini sebanyak 300 gram. Susu bubuk 40 gram. Gula pasir 100 gram. Telur utuh 3 butir. Ini bread improper sama pelembut ibis ya. Bread improper aku pakai Bakerin Plus. Dan margarin aku pakai 100 gram. Garamnya 14 gram. Garam sama margarin nanti di akhir, setengah kalis. Nah, ini aku buat adonan biang dulu. Ini kalau adonan biang kita sudah berbusa berarti aktif. Barulah kita mulai ngadonnya. Nah, pertama-tama kita masukkan tepung terigu 600 gram. Ini aku timbang tadi 700 ya, jadi ada sisa sedikit untuk membalur tangan kita nanti. Jangan langsung masukin semua. Kita masukkan 600. Harus punya terigu sisa ya. Kemudian kita masukkan susu bubuk 40 gram. Gula 100 gram. Kalau nggak suka manis kurangin boleh ya. Bread improper sama pelembut ibis ya, masing-masing 5 gram. Karena ini di total nanti adonan kita ini sekitar 1 kg ya teman-teman, sama kentangnya. Nah, setelah dicampur rata gini, kita masukkan kentangnya. Ini aku nanti mau dibanting-banting sampai kalis ya. Yang ini donatnya sampai kalis. Bukan, jadi ada ciwi-ciwinya gitu kalau sampai kalis gini teman-teman. Nah, masukkan kentangnya juga. Setelah itu kita masukkan telurnya 3 butir di tengah. Kita aduk sampai tercampur rata. Sampai berbulir-bulir dulu. Nah, barulah kita masukkan adonan spongnya atau biang. Untuk kelompok 2 nanti setelah setengah kalis, garam sama margarin ya teman-teman. Nah, kenapa saya masukkan biangnya duluan? Karena biar kita airnya nggak terlalu over. Jadi air itu kira-kira aja. Nah, seperti ini. Kemudian aku masukkan air sedikit-sedikit. Air ini sekitar 100 ml aku siapin ya. Dikit-dikit aja dulu teman-teman. Mixer bor ya, boleh pakai planetary. Aku lebih suka manual karena olahraga teman-teman. Olahraga lengan. Nanti setelah setengah kalis baru kita masukkan margarin dan garam. Ingat ya teman-teman, jangan nambahkan air terlalu banyak. Nah, ini aja masih sisa kan. Yang penting ini sudah tercampur semua. Nah, sudah basah semua, udah jangan masukkan semua airnya. Karena kentang itu kan beda-beda, ada yang banyak mengandung air kadang. Nah, ini kita tunggu dulu sampai setengah kalis.
Ternyata airku nggak habis, mungkin sekitar aku pakai hanya 50 ml. Jadi siapin 100 aja dulu ya teman-teman. Nah, ketika adonan udah setengah kalis, udah seperti ini ya, barulah aku masukkan margarin dan garamnya. Margarin yang tadi dingin ya teman-teman, aku lupa keluarin dari, tapi nggak apa-apa biar dingin. Kemudian aku masukkan garam juga, garamnya 14 gram. Selanjutnya ini akan aku ulenin sampai kalis elastis ya. Nggak usah sampai elastis, kalis aja deh. Kalau nggak sampai kalis nanti dia nggak kenyal teman-teman, dia lembut aja. Saya suka ada kenyal-kenyalnya. Kalau kalian pakai mesin boleh sampai window pan ya. Nah, tuh. Dibanting-banting juga boleh. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia kalis. Nah teman-teman, setelah aku banting kira-kira sekitar 25 menit ya. Nah yang penting sudah mulus. Yaitu ini memang nggak seperti elastis seperti donat susu ya, donat. Karena ini kan kentangnya banyak, 1:1. Jadi kalau udah seperti ini aja udah cukup. Jadi dia ada ciwi-ciwinya gitu. Kalau dia nggak sampai seperti ini, dia nggak akan ciwi. Nanti kalau lengket waktu nyetak, tinggal kita kasih terigu, tangan kita balur terigu ya. Ini kan lengket ya teman-teman. Nah saya sengaja jangan pernah menambahkan terigu dari resep yang saya ketik. Nanti keras donatnya. Kalau kayak gini enggak. Yang penting nanti pas goreng, pas ngerounding dibalurin terigu ya. Nah cukup seperti ini aja sudah mulus. Pokoknya permukaannya itu kita ambil sedikit. Nah sudah terbentuk gitu window pan-nya sebenarnya, tapi karena kentangnya banyak jadi dia nggak seperti donat yang hanya menggunakan tepung terigu ya. Nah ini kita biarkan dulu proofing pertama ngembang, baru nanti kita baru nyetak ya. Ini aku tutup aja, biasanya sih setengah jaman aja teman-teman. Setelah biarkan mengembang, mungkin yang tadi ada setengah jam ya teman-teman, seperti ini. Nah adonanku ini kan lengket, jadi kita ngerondingnya nggak sama dengan donat yang di terigu yang kalis itu ya, atau yang kentangnya sedikit. Ini kentangnya banyak banget. Nah ini tandanya sudah. Sekarang kita nyetak, kita ambil kira-kira aja, aku nggak nimbang ya karena ini kan untuk makan sendiri. Jangan lupa tangannya balur terigu. Jadi cara ngerondingnya nggak bisa di baking mat teman. Ini khusus untuk yang manual ya. Nah gini udah, kunci jangan lupa di belakangnya itu harus dikunci ya. Nah sekarang udah kita biarkan sekitar 10 menit. Kita mulai duluan yang mana tadi. Ini kita lubangin, tangan balur lagi terigu. Tadi kayaknya mulai dari sini ya.
Dibalur terigu supaya dia nanti nggak kena minyak ketika digoreng. Ini permukaannya udah tutup semua. Ini kita biarkan baru. Ini setelah dibiarkan 10 menit, baru nanti dilubangin. Jadi jangan langsung dilubangin. Kalau langsung dilubangin, habis di roll. Dicetak nanti dia tengahnya suka mentah. Nih yang udah siap, ini kita tunggu sampai mengembang menjadi 1,5 kali lipat baru digoreng ya. Proofingnya di dalam baskom teman-teman, kita intip. Wow, sudah harus goreng baru setengah jam ini padahal. Nah, jadi ini kalau telat nanti dia oper, kalau oper malah nyerap minyak. Ini udah pas, udah kencang-kencang montok gini. Ini udah naik 1,5 kali lipat. Yuk langsung kita goreng. Nah, kalau donatnya kita tes, dia kembali tapi nggak cepat. Kalau dia kembali cepat, tandanya itu belum pas. Tapi kalau dia nggak mau balik lagi, itu sudah overproofing ya teman-teman. Kembali tapi lambat. Jadi ya, jangan lambat-lambat ini, harus segera digoreng. Kalau nggak oper nanti, kalau oper nyerap minyak baru mengkerut nanti. Panaskan minyak dulu ya. Nah, bisa kita giling aja pakai telapak tangan. Donat kalau ngapung gini pasti ada white ringnya. Cara mendapatkan white ringnya, panaskan minyak, ya pasti panasnya nggak boleh kurang dari 170 derajat Celcius. Kemudian masa proofingnya harus pas supaya dia mengapung, jadi dia nggak tenggelam donat itu. Walaupun adonan lembek kan nggak nyerap minyak ini nanti. Ini bisa kita intip permukaannya. Ada white ringnya tapi nggak tinggi ya, karena ini kan adonannya lembek. Tapi kalau ada white ringnya seperti ini, itu menunjukkan donat kita sukses, betul berhasil ya. Ada ikat pinggangnya, walaupun ikat pinggangnya nggak gede ya. Setelah digoreng ya teman-teman, nah yang belum digoreng ini sudah mengembang 1,5 kali lipat dari awal tadi. Ini lagi menunggu giliran goreng ya. Nih perbedaannya. Jadi waktu digoreng itu dia ngembang lagi teman-teman. Setelah dingin, donat ini harus ditutup ya, nggak boleh terbuka karena mudah kering. Ini setelah aku beri topping bermacam-macam sesuai selera kita. Yuk teman-teman, yang belum subscribe, monggo di subscribe agar dapat resep-resep terbaru dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar postingan. Sampai ketemu next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.